pada Juni 2011. Tahun ke-9 saya ulang tahun ijazah sama Herbalife ya. Dan yang paling saya suka ketika kita hanya sudah lama di Herbalife. Ada yang memang mungkin barusan aja nih gabung di Herbalife ya. Saya sangat suka membawa quote ini kemana-mana. No money, no problem. No initiative, big problem. Artinya adalah saya semuanya 2011 waktu itu kami berdua juga nggak punya apa-apa. Kami berdua adalah pasangan muda yang mau menikah, Bapak Ibu, teman-teman ya. Tapi no problem ketika nggak punya uang, asalkan memang kita semua punya inisiatif untuk belajar, inisiatif untuk maju, inisiatif untuk berkembang. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah semuanya saya yakin pasti memiliki hasil produk di Herbalife. Singkat saja, saya turun 3 kali di Herbalife, turun 9 kilogram, kemudian melahirkan anak pertama turun 16 kilogram, melahirkan anak kedua turun 17 kilogram, dan saat ini saya sedang hamil anak ketiga, Bapak Ibu. Saya mempercayakan nutrisinya dengan Herbalife juga ya. Hasil semuanya bervariasi. Yang pasti nah semuanya saya yakin pasti memiliki hasil produk di Herbalife. Mohon maaf, apakah suara saya ini ya, apa namanya? Oke. Mantul ya? Udah ya. Oh, oke, baik, siap. Saya lanjutkan. Nah, bedanya kalau saya kelebihan berat badan, kalau suami saya ini adalah kalau ayam ini udah crispy, crunchy bagian sayap, Bapak Ibu. Bukan bagian paha, bagian sayap ya. Jadi nggak ada dagingnya sedikit pun. Dan luar biasa dengan Herbalife, nutrisi Herbalife dan juga berolahraga, beliau naik 15 kg. Nih, orangnya ada di depan saya. Oke. Dan saya yakin semuanya di sini juga diperkenalkan Herbalife ini oleh sponsor dan mentor masing-masing, betul ya? Ini adalah sponsor dan mentor saya. Saya diperkenalkan Herbalife ini melalui teman SMA saya yang pada saat itu sempat saya tolak bulan Desember 2010. Jadi teman-teman, kalau orang-orang di sekeliling kita ketika kita memulai masih menolak, no problem ya. Pastikan saja kita tetap punya hubungan yang baik dengan mereka, karena memang dengan menjaga hubungan baik, siapa tahu orang yang pernah menolak Anda akan menyerahkan diri kepada Anda dan juga nantinya akan menjadi salah satu presiden tim Anda ya. Kemudian ada kakak angkatan saya gitu ya di perkuliahan, ada Mas Erwin ya. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan mereka berdua yang hingga saat ini pun membimbing saya di Herbalife. Dan tentu saja ada mentor-mentor yang lain, ada Pak Suryadi, ada Pak Heri, kemudian ada Pak Kuncoro dan Ibu Maya, dan ada Pak Sintong Lumban Raja. Kemudian, nah ini latar belakang saya. Jadi semua orang punya latar belakang ya teman-teman. Dulu saya pernah bekerja di sebuah bank BUMD terbesar di Jawa Timur. Jadi yang saya dudukin itu adalah uang ya, tapi bukan uang saya ya. Jadi apapun latar belakangnya di Herbalife itu bisa gitu maksud saya ya. Kemudian masuk ke why we do Herbalife ya. Jadi kalau saya pribadi di awal-awal saya menjalankan Herbalife, why saya adalah keluarga. Jadi memang bisa dikatakan apapun yang saya lakukan itu pasti untuk keluarga gitu ya. Dan itu tidak berubah sampai sekarang, hanya jumlahnya aja bertambah. Yang awalnya hanya kita yang menjadi anak, kemudian why kita adalah why terbesar kita adalah orang tua, pengen buat mereka bangga, pengen memuliakan hidup mereka di usia senja gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Sekarang ada anak-anak juga yang harus yang harus nantinya saya support juga impiannya gitu ya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, why saya tidak lagi hanya orang tua, tapi juga adalah semua tim saya dan juga tim Herbalife Indonesia pada umumnya. Saya kepengen saya ingin dalam hidup menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tidak hanya tentang saya, tapi tentang orang lain. Bagaimana
peluang Herbalife ya. Dan itu cocok sekali dengan apa yang menjadi visi misi kita di Herbalife ya, making the world healthier and happier. Jadi memang dengan berpegang pada why itu, visi itu, Bapak Ibu teman-teman, setiap hari, setiap bangun pagi saya selalu bersemangat untuk apalagi nih yang mau saya lakukan, apalagi yang mau saya miliki, apalagi nih yang saya mau bagi ya, karena memang sangat bersemangat untuk membuat dunia ini lebih baik, dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ini efek samping aja ya, saya hanya tampilkan sebagian karena ini bukan materi saya. Selain beberapa investasi, kemudian traveling, Bapak Ibu ya, ini adalah efek samping yang memang Allah percayakan kepada kami gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Nah, berbicara tentang why Herbalife dan why now, secara ringkas Herbalife itu menawarkan 3, Bapak Ibu ya, menawarkan 3 secara ringkas gitu. Yang pertama adalah tentang peluang kesehatan ya. Jadi ada orang-orang yang masuk ke Herbalife, saya hanya mau sehat aja. Nah ya, itu adalah peluang kesehatan. Kemudian ada orang-orang yang juga Herbalife ini masuk ke Herbalife karena peluang Herbalife yang nomor 2, yaitu peluang penghasilan tambahan ya. Jadi saya nggak cuma mau sehat nih, saya juga mau dapat income meskipun itu tambahan sifatnya ya. Nah, kemudian hal ketiga yang ditawarkan oleh Herbalife itu adalah peluang revolusi finansial. Nah, ini berbeda dengan hal yang nomor 2. Hal yang nomor 2 itu adalah hanya bersifat penghasilan tambahan, 5-10 juta, oke lah, sudah alhamdulillah. Tapi kalau yang ketiga ini Bapak Ibu, itu adalah sebuah perubahan besar-besaran, namanya revolusi. Itu adalah perubahan besar-besaran secara cepat gitu ya. Kemudian dia itu adalah menawarkan peluang untuk berkarir ya. Nah, itu adalah bisa jadi adalah mungkin seperti salah satunya adalah saya dan suami ini ya, kita memang bisa dibilang berkarir gitu ya di sini. Jadi kami memang tidak ada pekerjaan lain sejak awal kami menikah. Herbalife ini adalah pekerjaan pertama untuk kami dan sampai saat ini memang masih menjadi pekerjaan yang satu-satunya Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu dari awal itu luruskan dalam hati nurani Bapak Ibu sendiri. Karena why itu datangnya dari dalam Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tanyakan, ngapain saya di Herbalife ini ya? Ngapain ya saya mau ada di Herbalife ini? Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu pengen apa di Herbalife, maka Bapak Ibu itu nanti akan powerful jalannya di Herbalife. Bapak Ibu nggak akan mudah komplain ketika ada di Herbalife, dan Bapak Ibu akan menjalankan tanggung jawab ataupun pekerjaan Herbalife ini bukan lagi seperti pekerjaan gitu, tapi happy aja gitu, karena memang semuanya digerakkan oleh motif dari dalam ya, seperti itu. Kemudian untuk mempermudah memahami why ini, mari kita tonton video Jim Rohn sama-sama. Here's the first one, and that's why. Why pay the price? Why work this hard? Why go this far? Why try to learn this much? Why try to do it all? Why try to see it all? Why try to have it all? Why do it? Why learn it? Why study? Why put yourself out? Why try to take on this much responsibility? Why develop yourself to the full? Why try to become all that you can possibly become? Why try to earn as much as you can earn, share as much as you can share, develop every skill you possibly can, see every human you possibly can, go to every class you possibly can, touch everybody you possibly can? Why do that much? Why go that far? Why share that much? Why give that much away? Why try to see everything? Why try to do everything? Why try to become everything? That's a good question, why? You're the only one personally that can answer that question for yourself. You've got to have your own list of whys. Here's what I want you to do. I want
work on your list of whys. One of the big thrusts for success is to come up with a strong enough why. In leadership training, here's what we learned. If the why is powerful, the how is easy. But if the why isn't strong, if your goals aren't powerful, if the vision isn't clear, the old prophet said, without a vision we die, without a vision we perish, without a dream we're nothing. From the movie The Professionals, I listened to Bill Aaron give his testimony yesterday, and from the movie The Professionals it said, we joined because we believed, we stayed because we were committed, we left because we were disillusioned, but we came back because we were lost. Without a dream, we are nothing. I'm asking you to sit down with your family and develop a dream strategy. I'm asking you to make a list of what you want. What kind of health do you want? What kind of skills do you want? Herbalife has got the ability to make it all come true, but you've got to decide, what do you want? What kind of income do you want? What kind of gifts do you wish to bestow? What kind of power and influence would you like to have? I'm asking you to go home and work on the why. Spend some time as you fly over the clouds and over the ocean back to where you came from. I'm asking you to have a vision for the time you've reached home of why you want Herbalife to work for you, why you want this kind of income, why you want this kind of recognition of these kinds of skills. I'm asking you to develop your own list of why. Because if you can come up with a strong enough list of why, Herbalife can furnish the how. Now, here's number two. The first question to ponder when you go home is why. Here's another good answer to why. It's the second question. Why not? Why not see how much you can earn? Why not see how much you can learn? Why not see how many skills you can develop? Why not see what kind of person you can become? Why not see what kind of influence you can have? Why not see how many people you can rescue from oblivion? Why not see how many people you can reach? I shared one of my goals with a group just last night. Here it is, one of my goals, to reach the peak of my skills by the year 2000. So I've got some work to do by the year 2000, turn of the century, turn of the millennium. I want to reach the peak of my skills by the year 2000. And then come the next century, I want to utilize those skills in touching every human I can possibly touch for the rest of my life. Those are some of my goals. I want you to establish some of your goals. I want you to give thought. And why not? If a farm boy can wander out of Idaho and finally arrive at this extravaganza, why not you? If Mark Hughes can walk away from the tough side of town and find a few people that make a dream come true, why not you? If we've got good health for many, why not the rest? If it's happened for you, why not others? And why not you? I want you to take that personal. Why not? Why not? You've got to stay here till you can go. What else are you going to do? Why not see how much you can do, how far you can go? Now here's number three. Why not you? I wish I could say that to each of you individually, but it would take a couple of lifetimes to sit down and talk with each of you individually. But I would rather do that. I'd rather sit down and talk with you and your family with the fire burning in the living room than to be standing on this platform. That's my true desire. I'd love to talk to you and your children face to face. That's what I'd really like to do. I'd love to spend a couple of days with each of you personally and pour out my heart, my soul, what's going on in my head, what's going on with me, see if we couldn't connect and find something valuable. But time doesn't permit for us to have those intimate conversations, get to know each other that well. So I've got to do it from up here. But I want you to take it personal. And my personal question to you is, why not you? You've got the brains. You can make
decisions. You can study the plan. You can change your life. You can grow immensely in the next few years. You can make your dreams come true. You can build a financial wall around your family nothing can get through. You can become healthy. You can become powerful. Why not you? And I'm here to say that I'm ready to pledge my support to make your personal dreams come true. I asked the question, why not you? I'm not going to ask it, just walk away. I'm going to ask it and walk with you in this journey as we take Herbalife around the world. And now here's my last question. My very last question on the questions to ponder is why not now? There never was a better time. Mark has brought Herbalife to an incredible mountaintop. He's brought Herbalife with the help of others who have brought it here. It has been brought to a special moment. Barcelona was special, and Orlando was outrageous. But I'm telling you, this extravaganza has been the most awesome thing I have ever seen. All of your cooperation, the way you have learned and listened and worked hard to get it. Take this dream and breathe into it your own personal spirit until finally it becomes a flame that burns around the whole world. Let's go do it now. Oke, baik. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, video Jimron. Hal itulah yang memang Bapak Ibu kita harus terus-menerus kasih makanan nih buat otak kita, buat keyakinan kita, buat hati kita gitu, bahwa salah satunya ya, karena kenapa? Karena memang ketika kita berjalan di Herbalife, kita melakukan pekerjaan di Herbalife, kemudian ada hal-hal yang mungkin tentu saja tidak mungkin mulus-mulus aja gitu. Pasti ada banyak distraksi muncul di tengah jalan dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Karena semua orang punya tantangan, hanya bentuk-bentuknya aja yang berbeda. Nah, why ini loh Bapak Ibu yang akan terus menguatkan kita, akan mengingatkan kita, mereminder kita bahwa kita ini di sini atas dasar sebuah visi, sebuah impian gitu ya. Dan tentu saja itu berasal dari diri sendiri. Karena memang hanya dari kita sendiri yang bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi Bapak Ibu, tulis di bukunya hari ini Bapak Ibu, PR aja. Jadi memang kalau kebiasaan saya biasanya pada saat saya training, saya menyediakan satu lembar kosong gitu ya Bapak Ibu ya. Tulis aja PR siapa nama Anda gitu. Kalau saya biasanya saya tulis PR Citra Riza atau misalkan to-do list Citra Riza. Tujuannya apa? Karena Bapak Ibu training 2 hari ini akan luar biasa, akan banyak sekali pelajaran masuk, input masuk, informasi masuk. Kalau kita nggak betul-betul nyatet gitu ya,
fokus pada masalah tersebut. Dan ketika kita fokus pada masalah, yang ada adalah semakin banyak kita menarik masalah datang pada hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua setelah why adalah why not. Ya, kenapa tidak Bapak Ibu? Ya, Jim Rohn tadi bilang bahwa sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa kembangkan dalam hidup diri kita gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa develop ya Bapak Ibu. Bayangkan aja Bapak Ibu, dengan kita punya why itu seperti apa? Bayangkan nantinya kita seperti apa. Jangan lihat kita hari ini. Ya Bapak Ibu tadi bisa lihat bagaimana saya dan Mas Riza waktu itu tahun 2011 kita juga bukan siapa-siapa gitu Bapak Ibu. Tapi kita hanya punya semangat, kita punya yang namanya desire ya untuk bagaimana kita menjadi lebih dari diri kita pada saat itu. Dan why not? Saat ini Bapak Ibu ada banyak sekali orang yang perlu kita bantu. Dan luar biasanya gitu ya, yang ada di Herbalife ini sudah tersedia semuanya. Kita tinggal nyemplung aja, kita tinggal masuk aja Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa punya hidup itu, kita bisa berkembang, tidak hanya begitu-begitu aja hidupnya. Jadi peluangnya sangat amat besar di Herbalife ini. Kemudian why not you? Ya, kenapa bukan Anda? Kata Jim Rohn tadi, kita punya otak untuk dikembangkan, ya kita bisa belajar, ya Bapak Ibu, kita punya kecerdasan, kita bisa memutuskan dan kita bisa mengubah hidup kita. Jadi jangan biarkan impian itu hanya ada di kepala kita, angan-angan kita aja gitu Bapak Ibu. Kita bisa mewujudkannya melalui Herbalife, dan kabar baiknya semua orang pasti bisa melakukan Herbalife, mencapai apa yang diimpikan melalui Herbalife, karena memang di Herbalife sudah tersedia sebenarnya, tinggal apakah kita ini betul-betul kalau katanya Jim Rohn tadi secara totalitas gitu ya, secara totalitas mengembangkan diri kita. Bukan hanya sekedar mengembangkan diri. Nah, contohnya seperti hari ini Bapak Ibu, kita ada di training online, betul ya? Nah, kelihatan sebenarnya bagaimana nih mental kita, apakah kita totalitas gitu mengembangkan diri kita, apakah kita betul-betul fokus dengan materinya. Saya lihat ada yang mencatat gitu ya, luar biasa. Nah, keseriusan kita, fokus kita itu tercermin dari bagaimana sikap kita dalam sehari-hari, dalam hal kecil, contohnya juga dalam mengikuti sebuah training seperti ini Bapak Ibu. Kemudian why not now ya. Jadi setelah why, kenapa, why not, kenapa tidak, why not you, kenapa tidak Anda, dan why not now. Why Bapak Ibu, saya mau berbagi sedikit kepada teman-teman semuanya bahwa kemarin Herbalife memberikan report punya omset yang terbaik ya, break the history atau memecahkan sejarah gitu ya, memecahkan rekor, di mana penjualan kita di kuartal pertama itu adalah penjualan terbaik sepanjang sejarah. Artinya Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini gitu ya, Herbalife survive ya, Herbalife survive, artinya peluangnya tetap ada, peluangnya tetap tersedia. Artinya saat ini adalah saat yang terbaik Bapak Ibu untuk kita melakukan yang terbaik juga di Herbalife gitu. Karena apa? Karena dunia ini sedang luar biasa gitu Herbalife-nya. Dan kenapa kita tidak menjadi bagian dari itu? Jadi now is the time, let's go do it now ya. Dan kenapa sekarang gitu? Kalau kita ngomongin sekarang, kenapa sekarang? Ada kata-kata bagus dari Mahatma Gandhi. There are 2 days, saya akan artikan ya, akan ada 2 hari dalam setahun yang kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya, yaitu kemarin dan besok. Nah, sebenarnya bukan hanya setahun ya, tapi selama seumur hidup ada 2 hari yang memang kita udah nggak bisa rubah Bapak Ibu, yaitu kemarin dan masa depan. Semua orang punya masalah, semua orang itu tidak bisa hidup pada masa depan gitu. Semua orang hanya bisa hidup pada hari ini. Nah, ketika Bapak Ibu fokus untuk hidup di masa lalu, maka hidupnya Bapak Ibu akan dipenuhi yang namanya ketakutan, keraguan gitu ya, ketakutan untuk melangkah, keraguan, kemudian Bapak Ibu bisa jadi juga akan ada dikuasai oleh dendam, energi yang tidak baik gitu ya. Dan juga sedemikian rupa ketika Bapak Ibu hidup di hari esok yang itu belum tentu ada. Yang ada Bapak Ibu sama aja gitu ya,
hari ini, kita akan fokus dengan potensi-potensi yang kita miliki hari ini. Ya, ada kata-kata bagus, when we live in the present moment, intelligence come. Jadi ketika kita hidup di hari ini, maka yang namanya kreativitas, ide itu akan mengalir Bapak Ibu. Ya, kita nggak bete hidupnya karena kita fokus dengan apa yang kita hal terbaik apa yang kita bisa lakukan di hari ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada jam nih Bapak Ibu, ya, ada jam dinding, ya, yang kita bisa lihat hanyalah di jam hari ini, ya. Semenit yang lalu bahkan 1 detik yang lalu bahkan itu sudah masa lalu, ya. Jadi hiduplah di hari ini. Pun juga masa depan tuh belum ada, ya, masa depan belum ada. Jadi bahayanya ketika kita hidup di masa depan adalah otak kita akan mulai memprediksi. Nah, ya, itu bahayanya. Ya, kalau prediksinya benar. Kalau prediksinya adalah salah, kemudian membawa diri kita menuju hal-hal yang membuat potensi kita nggak termaksimalkan, itu akan nggak bagus untuk bagaimana menjadi diri kita yang terbaik hari ini. Jadi, kalau lakukan sekarang, jangan menunda gitu ya. Kemarin sedikit saya bagi ada video bagus yang saya lihat, The Power of 5 Seconds gitu ya, kekuatan dari 5 detik. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan dalam kondisi yang itu mau merubah kebiasaan atau mau merubah habit menjadi lebih baik gitu ya, biar otak kita ini tidak terlalu banyak untuk memprediksi atau mengingat di masa lalu yang sudah yang itu juga kadang otak kita tuh cenderung memberikan proyeksi-proyeksi kegagalan, kesakitan gitu ya, hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Bapak Ibu itu secara hitung dalam 5 detik. Nah, the power of 5 second gitu ya. Jadi 5 misalkan mau membiasakan bangun pagi misalkan ya, biasakan kalau di alarm tuh ada tombol snooze, betul nggak? kita pegang alarm tuh bisa 3 kali gitu. Sahurnya jam 2:30, kita jam 2, 2:15, 2:30. Ada nggak yang begitu? Nah, ya, jadi Bapak Ibu kalau udah kayak begitu, hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun kayak roket gitu ya, lakukan secara cepat. Karena kalau tidak dilakukan secara cepat, maka terkadang seringkali luar biasanya otak ini akan lebih cepat daripada Anda dan mencegah Anda untuk melakukan hal-hal yang itu powerful dan itu terbaik untuk hari ini. Nah, itu kalau nggak salah video dari siapa nanti saya bagi ya. Oke, ada video tentang live in the present moment, kita simak sama-sama. Most people the present moment almost just exist because what they're really interested in is the next moment. Is more important than this moment. Not realizing that the future moment that they so desperately want to get to, wanting to get it out of the way as quickly as possible, to get to the end point. On a small scale, on a large scale. And so they don't recognize that the future has no existence except as a thought form. So when you always live towards the future, you live your life trapped in a conceptual reality of thought forms, which assumes the greater significance for you than the immediate reality of life, which is always now. Because your life consists entirely of the present moment. If you truly realize the significance of that statement, your entire life consists of the present moment. Your life is never not this moment, even when you remember the past. You can only remember it now. And when you think about the future, you can only think about it now. But people live as if the present moment were an obstacle that they need to overcome in order to get to some
know where you're going. It just means the step that you're taking right now is primary. The destination is secondary. And what you encounter at your destination, once you get there, depends on the quality of this one step. Whatever you're doing in any given moment, if you do it your best, it leads you to the next best moment. So you don't have to worry about what's the next moment coming if you only do your best in this moment. That's right, because when the next moment comes, it comes as this moment. Right. You never experience the future as the future. You experience the future when it comes as the now. Because that's all there is. All there ever is. And that's the basic realization for people to realize life is always just this. It's always now. And what happens is most people are living their lives as though the destination, the end is what it's all about. As in the end, we're more important than the means. The means is all the means and the end, however, are one. Right. And that means you're actually, you determine what kind of future you're going to experience by deciding if you can totally align with the present. Baik, jadi Bapak Ibu, saya sudah di penghujung materi saya. Jadi ada kata-kata di video tadi yang saya mau highlight ya, bahwa terkadang nih kita ini terjebak dalam konseptual pemikiran untuk masa depan gitu ya. Kalau kita hidupnya di masa depan, kita tuh jadi orang yang overthinking gitu, mikir gitu ya, mau melakukan apa, ya nggak ya, mau ikut ini, ya nggak ya, hidupnya itu penuh pemikiran. Akhirnya ketika orang yang terlalu banyak mikir, mereka kurang kerjanya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada kata-kata bagus bahwa sebenarnya sesungguhnya adalah tujuan kita. Ketika kita sampai tujuan, kita kan semua punya tujuan ya. Tujuan kita itu adalah tergantung dari apa langkah yang kita ambil hari ini. Jadi bahkan tentang di masa lalu pun kita hanya bisa mikir tentang masa lalu itu adalah tentang hari ini. Kayak misalkan sekarang nih sudah saya di penghujung materi, saya pun bisa mikir tentang gimana tadi persiapan SNU dan segala macam, itu sudah masa lalu gitu, hanya dalam bentuk yang itu adalah pemikiran saja di sini gitu ya. Dan sama, kita bisa mikir tentang masa depan pun adalah di hari ini. Jadi bedanya, tapi kalau di hari ini kita nggak cuma bisa mikir Bapak Ibu, kita bisa melakukan. Jadi sesungguhnya apapun yang terjadi dalam tadi dibilang di keseluruhan hidup ini gitu ya, entirely atau di keseluruhan hidup kita itu adalah tentang apa yang kita bisa lakukan di hari ini. Makanya Bapak Ibu, kalau misalkan memang Bapak Ibu tadi saya bilang sediakan lembaran kosong gitu ya untuk Bapak Ibu mencatat. Kenapa? Karena memang biasanya kalau kita pada saat menerima kayak begini ya Bapak Ibu, itu tuh karena kita betul-betul present moment, kita menyimak gitu apa yang menjadi materi training gitu ya, kita jadi ada kayak punya ide, oh iya ini nih yang belum saya lakukan, oh iya ini nih yang bisa saya perbaiki. Nah itu Bapak Ibu tulis. Kenapa? Kalau kita nggak menulisnya, ujung-ujungnya Bapak Ibu itu hanya akan menjadi konseptual pemikiran, hanya akan jadi masa lalu atau jadi angan-angan, dan itu tidak tertuang menjadi action nyata yang itu Bapak Ibu bisa lakukan di hari ini untuk Bapak Ibu. Oke, itu terakhir dari saya. Be different and unique, artinya Bapak Ibu 2 hari ini pastinya akan banyak sekali materi-materi yang kita dapatkan, dan nanti ada materi lanjutan di FOT, betul ya Bapak Ibu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu kemudian ketika ada pemateri-pemateri yang luar biasa, Bapak Ibu jadi kehilangan diri sendiri gitu ya. Modifikasi saja gitu, apa yang memang bisa saya lakukan. Jadi jangan juga kemudian mencoba mengimagekan diri kita menjadi orang lain, karena yang ada adalah yaitu tadi kita akan terjebak pada konsep
Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya por mucho que digas, además no eres conmigo, solo quieres quedar como amigo. Eres mi corazón, eres mi obsesión. Ya. Yo paso siempre. Nah, ya oke. Oke, luar biasa kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Presiden Tim Mbak Citra. Oke, untuk yang selanjutnya catatan yang saya dapat tadi adalah kita memang benar harus punya list of why ya teman-teman. Artinya kenapa kita ingin menjalankannya itu kita sangat membutuhkan. Jadi PR-nya tadi adalah jangan lupa untuk tetap mencatat apa saja why alasan terkuat kita untuk terus menjalankan Herbalife gitu ya. Untuk tujuan kita mau diarahkan kemana itu kita akan lebih kuat jika kita memiliki why yang kuat. Oke, dan yang kedua harus selalu di present yang artinya kita harus selalu nggak usah kita terlalu jauh ke depan atau ini yang udah kita mengambil sesuatu dari masa lalu untuk menjadi suatu pengalaman, tapi jangan tinggal di sana. Kita tetap dengan apa yang kita sesuatu yang sangat luar biasa alurnya mengapa kita menjalankan bisnis pemahaman dasar SMU ini. Oke. Sesi selanjutnya akan dibawakan oleh seseorang yang luar biasa, presidency member yang akan membahas mengenai pemahaman dasar dan alur bisnis sosial media ini ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung saja panggilkan pemateri yang selanjutnya, Bapak Ashali Mustaraf, Presiden Tim. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ashali. Silakan memasuki ruangan online training pada hari ini. Silakan. Not a yes sir, not a follower. The box with the mode, have a seat for ya. Take a number. Baik. I was lightning, for the thunder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang di SMU Social Media University 2.0 ya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur hari ini kita ketemu lagi di SMU yang kedua. Dan saya berharap tadi teman-teman semua, Bapak Ibu sudah belajar bagaimana alasan kuat Bapak Ibu di Herbalife ya. Dari mentor kita, Prestin Citra, luar biasa ya Bapak Ibu, alasan kuat di Herbalife kita apa, kita diajarkan untuk be present, itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu ada di SMU, jangan mikir kemana-mana gitu ya. Saya mau memastikan Bapak Ibu ada di SMU, nggak mikir kemana-mana. Tadi udah dikasih tahu harus be present gitu ya. Dan hari ini saya akan ini kalau ada yang mau nge-tag, boleh tolong dibantu tag untuk dokumentasi, bisa ke saya atau ke Feli. Terima kasih. Nah, saya sebelum mulai, saya akan cerita dulu saya konsumsi Herbalife, mengganti sarapan pagi, makan malam. Alhamdulillah saya turun 9 kilo, stamina semakin luar biasa. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Jadi tidak ada member Herbalife yang hadir ke Herbalife dan serius jalankan bisnis kalau nggak punya hasil produk ya. Begitu juga istri saya konsumsi Herbalife, hamil, menyusui, kempes lagi, hamil lagi, kempes lagi, seterusnya. Beliau turun 28 kilo gitu ya. Jadi kalau hamil tuh naiknya luar biasa. Tapi dalam waktu yang singkat bisa kembali lagi seperti sebelum hamil gitu ya. Jadi luar biasa. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Ini adalah keluarga kami. Kebenaran anak saya 5 Bapak Ibu. Anak saya 5 yang paling besar sekarang ada di ITB semester 6. Yang nomor 2 baru lulus SMA masuk ke Universitas Indonesia. Alhamdulillah
Yang ketiga baru lulus SMP masuk SMA. Yang keempat SD kelas 3 naik kelas 4. Dan yang terakhir adik Suwan itu mau 3 tahun ya, jadi ada dapat bonus terakhir yang kecil gitu ya, alhamdulillah. Dulu latar belakang saya pernah berbisnis jadi distributor perusahaan produk-produk konsumen. Jadi saya berbisnis miliaran rupiah, alhamdulillah, tapi saya kurang beruntung. Saya juga pernah berbisnis motor besar karena saya kebenaran senang naik motor. Tapi saya tetap kurang beruntung gitu ya, rugi miliaran rupiah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya bersyukur keterpurukan secara finansial Allah gantikan melalui Herbalife Bapak Ibu. Karena saya bersyukur istri saya sudah menjalankan Herbalife terlebih dahulu, sehingga Allah sudah atur bahwa ini akan dipersiapkan untuk menggantikan keterpurukan finansial keluarga kami gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sponsor dan mentor tentunya Bapak Ibu, kita semua tidak bisa hadir ke Herbalife kalau nggak ada sponsor dan mentor kita. Terima kasih kepada Executive President's Team Mbak Yuli dan Mas Ade Irfan yang telah mengenalkan kami ke Herbalife. Terima kasih kepada mentor kami juga Mbak Novi, Mas Andi ya yang ada di Malang, dan tentunya mentor besar kita Ibu Sylvia Sulistiati dan Pak Bernatras. Terima kasih sponsor dan mentor. We love you all so much. Muah 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 kata mentor Suparto ya, belajar muah muah muah. Oke teman-teman, saya cerita sedikit mengenai SMU ini, Social Media University, bahwa ini sistem pelatihan ini kita coba bangun dari tahun yang lalu supaya Bapak Ibu pahami bahwa dari kendala yang kita lihat ada di lapangan bersama tim-tim yang sudah memulai menjalankan cara menjalankan bisnis dengan memanfaatkan sosial media gitu ya. Waktu itu belum ada sistemnya, sehingga perlu dibuatkan satu sistem untuk bisa membantu teman-teman yang menjalankan bisnis melalui tool sosial media ini bisa punya mesin duplikasi gitu ya, sehingga bisnisnya bisa membantu mereka naik level dan lain sebagainya. Sehingga kami ada beberapa presiden dan juga pihak corporate Herbalife Nutrition Indonesia bikin task force gitu ya. Kita bekerja dengan beberapa para leaders yang punya komitmen dan untuk benar-benar membentuk sistem ini, bikin alur sistemnya yang terintegrasi dengan sistem-sistem reguler di Herbalife. Jadi saya terima kasih kepada mentor kita Maela dan Babe Vitus yang selama ini mendampingi kita para task force, kemudian para leaders tim yang ada di task force yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya juga para staff corporate Herbalife Indonesia yang juga mendukung kerja para task force dan memastikan kita bisa berjalan dengan baik gitu ya sampai hari ini. Terima kasih. Nih di ruangan ini ada Pak Darwin, ada Mbak Mary yang juga hadir mengikuti SMU kita hari ini ya. Terima kasih sudah hadir dan terus memantau kami. Nah, saya hari ini akan cerita pemahaman dasar pemikiran dan alur sistem. Ini penting supaya kita nggak salah mendapatkan gambaran besar bagaimana kita bisa menggunakan sistem ini untuk membantu bisnis Herbalife kita gitu ya, supaya kita bisa berproduksi, memiliki volume point, supaya kita bisa mempunyai duplikasi dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau cerita sedikit, ada survei menarik yang saat ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang, di mana terjadi yang namanya mega shift gitu ya. Ada satu konsultan yang saya ambil salah satu penelitian yang dilakukan oleh satu buah konsultan. Dia bilang ada 4 mega shift berkaitan dengan kondisi saat ini dengan adanya COVID-19 gitu ya. Dia bilang bahwa, dan ini saya setuju sepenuhnya karena saat ini sudah menjadi new normal katanya kan. Dia bilang ini adalah new normal, jadi jangan teman-teman berharap bahwa ya kita akan tunggu sampai normal nanti baru kita bisa menjalankan Herbalife dan lain sebagainya. Saat ini adalah normal yang terjadi. Jadi kalau bilang normal atau enggak, sekarang ini ada kondisi normal yang sudah berubah gitu ya. Nah di sini ada 4 mega shift-nya. Pertama adalah gaya hidup di rumah saja, stay home lifestyle. Yang kedua,
back to bottom of the pyramid. Jadi kalau teman-teman sempat belajar dulu yang namanya teori Maslow ya, ada kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Ini kita turun ke bawah di kebutuhan yang paling basic. Kemudian yang ketiga mega shift-nya go virtual, dan yang keempat adalah orang-orang mulai go virtual, banyak yang berhubungan secara virtual online gitu ya, dan yang keempat adalah tumbuh empati sosial gitu ya. Jadi orang-orang banyak saling membantu, banyak kepedulian gitu kan. Ini yang terjadi. Nah, saya akan menyoroti yang tiga ini, di mana yang tiga ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan di Herbalife. Berkaitan dengan apa yang kita lakukan di Herbalife. Dari mulai yang shift 1, mega shift 1, shift 2, dan ketiga. Nah, kalau tadi saya sempat cerita yang mega shift yang kedua, itu berkaitan dengan teori Maslow. Saya mau ngingetin sedikit bahwa yang tadinya kita diberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri sampai ke level yang paling atas gitu ya, tapi saat ini semua turun ke bawah. Semua kembali lebih memfokuskan kepada kebutuhan fisik yang paling dasar, makanan, tidur gitu ya, kemudian safety needs seperti security, kesehatan, dan lain sebagainya. Sementara untuk self-esteem, self-actualization gitu ya, kebutuhan-kebutuhan tersier dan selanjutnya, itu udah nggak peduli lagi orang lebih penting kebutuhan yang paling basic saat ini gitu ya. Sehingga ini berkaitan juga dengan apa yang kita provide atau berkaitan dengan apa yang ada di kegiatan di Herbalife di Mega Shift 1 dan Mega Shift 3, yaitu stay at home, gaya hidup stay at home, dan go virtual. Kita lihat ya seperti apa kaitannya sama kita ya dengan Mega Shift yang nomor 1. Yang keempat mungkin saya nggak akan cerita gitu. Nah, jadi dia bilang dari penelitian yang dia jalankan ada 30 penemuan fakta-fakta berkaitan dengan new normal saat ini. Nah, new normal saat ini ini dilihat bahwa lahirnya stay at home ekonomi gitu ya. Jadi orang-orang terlihat bahwa di pojok kanan atas terlihat ya, ada industri-industri yang berguguran, berjatuhan, tapi di sisi lain juga ada industri-industri yang mulai bertumbuh gitu ya, bertumbuh makin kuat. Nah, saya akan sorot lebih gampang lagi dari yang mana yang berjatuhan dan mana yang bertumbuh. Kalau Bapak Ibu lihat, yang berjatuhan itu adalah properti, oil and gas, otomotif, kemudian mall gitu ya, kemudian resto, MICE atau meeting-meeting, expo dan lain sebagainya, airlines, tourism, itu semuanya berguguran. Tapi yang bertumbuh, yang menurut saya berkaitan, bersinggungan dengan apa yang kita lakukan saat ini di Herbalife adalah pertama, online learning. Kita semua platform pelatihan melalui online kita lakukan. Herbalife tetap provide itu melalui online learning kita ya. HOM tetap jalan, training tetap jalan, STS jalan, semuanya jalan. Yang kedua, remote working. Kita bekerja bisa dari mana saja gitu ya. Dan memang ini sudah dilakukan oleh Herbalife, kita sebagai member sejak dari dahulu, sehingga ini bukan satu yang baru buat kita. Dan ini sekarang saatnya sedang bertumbuh. Kemudian berikutnya grocery, yang saya lingkari ya Bapak Ibu perhatian, yang grocery dan e-commerce. Grocery adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan kita sehari-hari. Kita ini adalah perusahaan nutrisi, makanan pengganti gitu ya, di mana bisa dipenuhi melalui online gitu ya. Jadi tiga irisan ini memperlihatkan bahwa kita ada di industri yang bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua nggak perlu khawatir gitu ya. Dan fakta nomor 2 adalah bahwa online shopping sekarang makin melebar dan makin dalam gitu. Artinya ini adalah ada industri yang membuat orang-orang lebih, yang dulunya mungkin belanja online itu hanya barang-barang yang diinginkan saja atau wants, tapi sekarang untuk barang-barang bahkan yang dibutuhkan atau barang-barang yang needs, barang-barang yang basic pun mereka belanjanya online. Nah, sehingga ada model direct to consumers yang dilakukan oleh para industri ini, para pelaku-pelaku ini, grocery ini ya. Dan ini direct to consumer itu sudah dilakukan oleh Herbalife sebelumnya gitu ya. Kita sebagai member Herbalife sudah terbiasa dengan one-on-one direct to consumers. Jadi
selamat buat kita semua karena ini berarti benar-benar kesempatan new normal yang kita sudah lakukan sebelum kondisi COVID bahkan gitu ya. Nah, kemudian yang go virtual mega shift 3 sekarang di poin 21 saya hanya ambil beberapa aja yang berkaitan sama kita. Tumbuhnya fear sosial namanya. Jadi orang-orang mulai yang ada di rumah ini bersosialisasi dengan menggunakan Zoom gitu ya. Di mana orang-orang sudah mulai membatasi out of home consumption atau aktivitas di luar rumah. Mereka udah mulai batasi. Mereka sangat peduli kesehatan dan kebersihan gitu ya. Mereka banyak melakukan online dan home delivery dan penggunaan internet digital itu semakin mendalam gitu ya. Orang-orang makin menggunakan digital tuh makin dalam gitu. Jadi tidak bisa dihindari bahwa karena social distancing ini fear sosial sudah mulai bertumbuh gitu ya. Kita meeting melalui Zoom, olahraga melalui Zoom gitu ya. Sehingga semuanya tidak harus bertatap muka langsung. Dan ini terjadi saat ini sebagai new normal gitu. Nah, yang berikutnya lagi, tidak hanya berkumpul berkaitan dengan bisnis, tapi juga bahkan beribadah pun ya teman-teman juga kan melalui virtual gitu saat ini ya, ceramah dan lain sebagainya, pertemuan di gereja juga melalui virtual gitu ya. Jadi inilah new normal yang kita alami saat ini. Saat ini flexible working hours, orang-orang itu tidak lagi berpikir untuk bekerja dari jam 9 ke jam 5, tapi sudah mulai beralih ke 3 to 2. Jadi 3 hari di kantor, 2 hari di rumah gitu. Flexible working hours inilah yang membuat ekonomi sekarang ini bergejolak gitu ya, bertumbuh. Karena generasi yang saat ini mulai mendrive perekonomian adalah millennials dan generation Z. Di mana perilaku mereka ini sangat ingin fleksibel. Bahkan dia tidak mau terikat dengan satu aktivitas tertentu. Mereka lebih prefer menjadi freelance, bisa bekerja di beberapa macam pekerjaan. Dan ini merupakan peluang bagi kita untuk merekrut untuk orang-orang yang mau part-time untuk mengerjakan Herbalife di luar bisnis-bisnis atau pekerjaan yang sudah orang lain lakukan gitu ya. Jadi ini adalah peluang lagi teman-teman bahwa dengan kondisi saat ini part-timer ini banyak nyari gitu dan kita memberikan peluangnya. Kemudian lahirlah Zoom generation. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, saat ini anak-anak saya SD, dia sekolahnya sudah melalui Zoom gitu ya. Bapak Ibu bayangkan, jadi ini new normal bahwa generasi Zoom ini sudah tumbuh. Orang yang mulai bersosialisasi melalui pertemuan virtual gitu ya. Dari mulai berekspresi, bersosialisasi, belajar, bekerja, bahkan beribadah seperti saya sampaikan tadi. Ini social distancing lifestyle ini adalah membuat Zoom ini menjadi generasi baru seperti laksana new Google katanya ya. Dulu orang-orang begitu ketemu internet googling baru. Sekarang jadi Zoom generation adalah new Google. Nah, kalau cerita soal revolusi industri, kita saat ini ada di revolusi industri yang nomor 4 ini ya, yang dipaksa dengan kondisi COVID ini berjalan lebih cepat lagi ya. Dulu di industri nomor 1 dengan penemuan mesin uap gitu ya, sehingga orang-orang berubah kerja melalui mesin itu ditambah. Industri 2.0 adalah adanya pabrik-pabrik yang udah mulai memproduksi massal gitu, sehingga ada golongan yang namanya buruh pekerja pabrik. Kemudian yang di abad ke-20 ada industri 3.0 di mana pabrik-pabrik tersebut sudah mulai menggunakan mesin, robot, dan lain sebagainya gitu ya. Dan di industri 4.0 ini udah menggunakan teknologi internet sehingga semuanya terkoneksi. Nah bahkan teman-teman kalau sekarang kan udah mulai semuanya terkoneksi gitu ya. Kita nggak ada lagi privacy, semuanya terbuka, semuanya terkoneksi. Bahkan kalau barangnya kita beli barang PO, back order itu sudah diketahui karena pihak home office mengetahui bahwa bahan bakunya kurang, sehingga walaupun barangnya ada tapi kita sudah bisa tahu bahwa ini akan BO gitu ya. Karena semua sudah terintegrasi dari mulai bahan baku sampai dengan finish good dan lain sebagainya, semuanya sudah terkoneksi. Bapak Ibu sekarang mulai browsing gitu ya untuk sesuatu, tahu-tahu yang muncul iklannya kenapa yang itu terus gitu ya. Semuanya sudah terkoneksi, tidak ada privacy gitu. Inilah yang membuat saat ini semua orang
saling berhubungan, berkoneksi melalui virtual gitu ya. Saya tampilkan ini lagi, karena penting bahwa saat ini member Herbalife itu 50% adalah millennials, Gen X itu 32%, dan Gen Z itu sudah mulai masuk ada 7%. Jadi Bapak Ibu, 57% member Herbalife di seluruh dunia adalah millennials dan generation Z. Dan merekalah yang mendrive bisnis kita gitu ya. Jadi, dan di sini dituliskan, di tahun 2025 ini akan 75% mereka yang pegang gitu ya. Jadi 67% millennials akan menentukan industri kita ke depan. Maaf. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, which generation are you? Bapak Ibu ada di generasi yang mana? Apakah baby boomer kah, Gen X, millennials atau Gen Z? Saya personal sih pengennya Gen Z, pengennya gitu ya. Tapi apa daya, saya adalah Gen X. Dimana sebagai Gen X dan baby boomer, kita nggak bisa hindari bahwa saat ini perekonomian kita, termasuk bisnis Herbalife kita, didrive oleh millennials dan Gen Z. Sehingga mindset kita, kalau kita masih ngotot dengan pemikiran baby boomers dan Gen Z, yang gaptek lah, sorry lah, saya nggak bisa apa-apa lah, saya gaptek dan lain sebagainya, kita akan ketinggalan Bapak Ibu teman-teman, karena marketnya pun sudah mulai bergerak, milenial dan Gen Z yang mendrive. Jadi ayo, saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk mulai menyadari bahwa kita rubah mindset kita, jangan paksakan kemauan kita sesuai generation X maupun baby boomers, di mana sekarang market sudah bergeser. Millennials dan Gen Z lah yang mendrive market kita gitu. Itu terlihat dari sekarang top distributor worldwide itu sudah mulai dimasuki oleh generasi millennials dan Gen Z gitu ya. Ini luar biasa. Ini Harvard Study menunjukkan bahwa ini baru saja dilakukan, intermittent distancing may be required. Jadi menjaga jarak, social distancing ini akan terjadi on and off gitu ya, dibutuhkan sampai dengan tahun 2022 gitu. Ini kecuali ya kalau ada hal yang kritis, misalnya pandeminya makin parah gitu, udah pasti di lockdown atau diketemukan obatnya sehingga kita bisa full saling bertemu gitu. Selama ini belum terjadi, ini akan tetap on and off. Makanya kita akan PSBB, mungkin kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Ini menurut Harvard Study. Jadi kita akan begini sampai 2020 katanya. Nah kemudian saya mau cerita soal kekuatan sosial media. Ini data Januari 2019, memang agak lama, tapi data ini menunjukkan bahwa apalagi kondisi saat ini, waktu itu aja datanya seperti ini, bahwa jumlah pengguna sosial media di Indonesia itu adalah 150 juta pengguna, di mana ini adalah 56% dari total populasi Indonesia gitu. Dan 130 juta orang itu adalah menggunakannya melalui mobile phones atau HP. Nah, jadi Bapak Ibu, HP ini sangat powerful gitu ya. Kita lihat fakta lagi bahwa ada 2 miliar pengguna Facebook setiap bulannya. Ada 100 juta orang-orang ada di grup, termasuk salah satunya kita ini, gitu ya, Social Media Universities Group. Itu kemudian ada 250 juta story setiap hari di Instagram. Ada 2 miliar message terkirim melalui message di Facebook. Kemudian ada 250 juta status setiap hari di WhatsApp. Ini adalah kekuatan yang powerful Bapak Ibu. Ini kita kasih contoh. Nah, alur bisnis Herbalife kan mengundang, lalu kita akan memproses orang, lalu kita meretensi atau duplikasi ya, meretensi dan duplikasi, ini yang kita lakukan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Proses ini adalah dengan menggunakan yang namanya bisnis proses atau sistem. Jadi tanpa bisnis proses atau sistem, ini nggak mungkin terjadi. Kita harus mengundang, memproses, meretensi dan duplikasi harus dibantu dengan yang namanya bisnis proses. Nah, alur bisnis Herbalife itu kan pertama 3 hal yang utama dilakukan kita kan dapetin leads, kemudian leads itu diproses jadi customer, dapatkan
mereka ini menjadi customer kita untuk dapatkan hasil produk maupun hasil bisnis. Kemudian setelah itu bagaimana kita mempertahankan meretensinya lalu menduplikasikannya. Kalau kita berdemo kan tujuannya seperti itu ya. Nah, saat ini banyak platform-platform yang disediakan di sosial media yang kita bisa manfaatkan. Ada YouTube, ada Google Business, ada Facebook, ada Twitter, ada Line, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Telegram, ada Zoom, bahkan TikTok. Dari kesemua platform ini, teman-teman bisa manfaatkan dengan berbagai macam fitur dan manfaatnya. Jadi tergantung teman-teman nyamannya yang mana. Ini peluangnya begitu banyak di Herbalife untuk bisa memanfaatkan yang namanya sosial media ini. Dan kalau mau lihat datanya yang paling digunakan adalah YouTube, Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Itu top 4 yang paling populer yang banyak digunakan oleh orang. Jadi kenapa di FOT diajarkan yang basic ada Facebook dan Instagram, WhatsApp gitu ya, 3 itu karena 3 itu ada di top 4 platform yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia gitu ya, termasuk di Indonesia. Nah, saya akan cerita bagaimana kekuatan sosial media. Dulu pernah ada seseorang mencoba memposting ini, cerita posting gambarnya gambar telur. Dia mau memecahkan rekor dunia karena waktu itu seorang bukan artis lah, selebgram yang namanya Kylie Jenner itu berhasil posting dan di-like sama 18 juta orang. Akhirnya orang ini mempostingkan gambar telur, kita akan memecahkan rekor dunia, gambar telur ini akan di-like oleh lebih dari 18 juta orang. Dan ternyata kejadiannya benar Bapak Ibu, semua orang mendukung hal ini dan kejadiannya 53,3 juta orang melike gambar telur ini. Padahal gambarnya hanya gambar telur saja gitu ya. Tapi bagaimana kekuatan sosial media bisa mengumpulkan 53 juta orang melihat satu gambar ini. Ini adalah bukti kekuatan bagaimana sosial media bisa menjadi tools kita, apalagi di kondisi new normal saat ini kita gunakan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan bahwa waspada terhadap peluangnya terjadi down. Nah, jadi kita juga di satu sisi harus tetap bisa melihat bahwa ada sisi positif, ada sisi waspada yang harus kita lakukan gitu ya. Kita lihat ya, WhatsApp, Instagram, dan Facebook down di sejumlah negara. Ini beritanya tanggal 2 April bulan lalu ya. Bulan lalu 2 April down. Tapi kalau dilihat di tanggal 2 April itu, saya cek lagi ke ke data berikutnya. Kesana dilihat di lingkaran-lingkaran berikutnya ada 1 bulan lalu, 3 bulan lalu, 5 bulan lalu, bahkan 10 bulan lalu. Ini satu geng ini down. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu 100%, 100% benar-benar menyerahkan diri kepada yang namanya sosial media ini, tools ini, Bapak Ibu juga bisa mengalami peluang ini gitu ya. Kita nggak bisa jalanin bisnisnya gara-gara down. Ketergantungan kita nggak bisa 100% kepada sosial media juga. Ini yang tetap harus kita balance, dan Herbalife selama ini punya kekuatan direct to consumer, one on one, menjaga bonding dengan semua customer kita, member-member kita, sehingga mungkin kalau tidak melalui ini bisa dilakukan dengan cara yang lain. Ingat Bapak Ibu ya, mentor-mentor kita selalu menyarankan kita, ayo pilih 4 DMO, cara yang paling nyaman yang kita lakukan, dan mahirlah melakukannya. Supaya apa? Kalau ada satu hal yang saat ini sulit dilakukan, segera switch ke yang lain untuk melakukannya. Karena bisnis kita tetap bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Teman-teman ya, yang mungkin saat ini hanya ber-NC offline gitu ya, terpaksa harus switch karena apalagi yang di zona merah ya, nggak bisa buka NC-nya gimana. Nah, kita dikasih kesempatan pilihan. Ini luar biasanya Herbalife Bapak Ibu. Kita bisa melalui online sekarang, kita bisa melalui one on one gitu ya. Jadi pilihannya banyak. Kalau kita punya punya kemahiran untuk melakukan paling tidak 4 DMO gitu ya. Jangan taruh telur dalam satu basket gitu ya, karena kalau
keranjangnya, kalau di satu keranjang jatuh gitu ya, ambruk semua, kita habis-habisan. Tapi taruhlah di beberapa keranjang untuk menjaga safety net kita. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa Facebook, Instagram, WhatsApp itu satu keluarga. Jadi kalau satu down, biasanya yang lain down. Perusahaan ini bermasalah, yang lain juga bermasalah di tiga ini. Karena mereka satu pemilik. Nah, kita lihat lagi sosial media bagi bisnis Herbalife. Bagi bisnis Herbalife, sosial media adalah branding diri sendiri. Artinya gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beneran serius menjalankan sosial media Bapak Ibu gunakanlah untuk menjadi diri sendiri. Karena seperti tadi Mbak Cita sampaikan ya, jangan menjadi orang lain gitu ya, be yourself, be unique gitu kan. Jadilah diri sendiri ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu terkungkung untuk menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Branding juga dilakukan oleh Herbalife as a company. Sebagai perusahaan, Herbalife mensupport kita dengan brandingnya menunjukkan seberapa powerful Herbalife sebagai perusahaan nutrisi yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Bersosialisasi digital yang ini kita lakukan juga bonding. Kemudian kita bisa prospecting, dapetin leads, baik itu leads untuk konsumsi, customer konsumsi maupun leads untuk bisnis gitu ya. Kemudian kita sosial media bisa gunakan juga untuk bertestimoni, rekognisi, follow up gitu ya, memberikan coaching, edukasi, upgrade bisnis, menggali COI, bahkan closing di sosial media. Jadi semua aktivitas Herbalife dengan tools ini Bapak Ibu bisa lakukan gitu. Nah, kembali lagi, sosial media ini kan hanya tools ya, tools untuk ber-DMO gitu ya. Jadi tools ini yang dilakukan adalah mendapatkan leads, memproses leads dan customer kita, dan mempertahankan customer. Bagaimana dengan duplikasinya gitu kan? Nah, dengan duplikasinya inilah yang kita bangun saat ini, sistem yang kita akan bangun sama-sama saat ini. Nah, saya mau berbagi sama teman-teman semua supaya ada satu pemahaman yang sama dan kita akan manfaatkan sistem ini bersama-sama. Kebenaran saat ini online kita SMU-nya, tapi kalau offline ini harap dilakukan di masing-masing kota, sehingga teman-teman nggak perlu hadir semua ke satu kota tertentu gitu, misalnya harus ke Jakarta untuk ikutan SMU gitu atau FOT nanti fokus online training, tapi teman-teman bisa bangun ini sistem di semua kota dan terintegrasi dengan sistem di kota masing-masing gitu ya, buat orang-orang yang punya passion untuk menjalankan bisnis melalui sosial media. Bapak Ibu bisa bangun sistem ini bersama-sama dan terintegrasi dengan regular sistem yang ada. Proses pertama pada saat alur bisnis Herbalife ya, kita mengundang ini bisa macam-macam Bapak Ibu, kita kan sudah lakukan. Bapak Ibu sudah sangat terlatih untuk bisa menggali COI, walk and talk gitu ya, menggunakan PIN, melakukan WE, roadshow, nimbang, bahkan dengan sosial media kita bisa mengundang orang. Tapi yang luar biasanya saat ini Bapak Ibu, bahkan undangan pun kita bisa lakukan dengan sosial media seperti misalnya walk and talk kita bisa, atau flyeran kita bisa menggunakan postingan kita gitu ya. Kita tetap bisa postingan, tetap bisa flyeran dengan kondisi saat ini melalui postingan di sosial media gitu. Kita menyapa orang-orang di sosial media, kita bisa namanya walk and talk dan flyer. Kemudian WE, Wellness Evaluation. Sekarang ada online WE. Jadi Bapak Ibu nggak perlu keluar, tetap bisa menjalankan bisnis Herbalife dari rumah, gitu ya. Menyapa leads-nya, menyapa prospeknya, menawarkan WE, Wellness Evaluation online, gitu ya. Tinggal diisi, mereka lihat hasilnya. Kalau mereka butuh ternyata, kita tinggal follow up. Kemudian begitu banyak perubahan yang terjadi yang bisa kita lakukan di masa kondisi seperti saat ini. Setelah kita dapatkan leads prospek, mereka kita tawarkan untuk menjadi customer program atau konsumsi. Benar ya, mulai mengkonsumsi produk Herbalife. Nah, berikutnya pada saat mereka yes, saya mau program, mau konsumsi produk, teman-teman, Bapak Ibu bisa tawarkan. Ada 3 poin yang bisa Bapak Ibu tawarkan. Mau dilakukan ini one-on-one mandiri, sebagaimana kita lakukan dulu, gitu ya, sebelum ada NC dan lain sebagainya. Kita one-on-one, direct to customers, itu adalah skill kita yang udah kita miliki sejak dulu. Kemudian, atau dibawa ke NC,
NC offline gitu ya. Kemudian kebenaran saat ini NC offline sedang tidak bisa gitu ya, sedang tutup. Atau ketiga, kita bisa bawa ke coaching online NC virtual. Nah, apa yang membedakan coaching online NC virtual ini akan dijelaskan lebih lagi pada FOT. Nanti Bapak Ibu hadir aja ke FOT. Apa sih kok ada istilah NC virtual dan coaching online, apa yang membedakan dan sebagainya. Kita akan ceritakan di FOT gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu mereka memutuskan untuk ya saya mau program kita ceburin misalnya, karena ini bicara mengenai sosial media, kita akan masukkan ke kelas coaching online atau NC virtual. Apa yang terjadi di kelas coaching online dan NC virtual? Kita berikan meal plan, cara makan dengan yang sehat gitu ya. Kita kasih follow up, ada follow up di sana, ada sharing tentunya, ada motivasi, edukasi, ada rekognisi juga di sana, baik di kelas coaching online maupun NC virtual, sama aktivitasnya itu kurang lebih ya. Kemudian dari situ apa yang didapat mereka pada saat mereka pada saat mereka hadir coaching online dan NC virtual, mereka akan dapatkan hasil produk terbaik karena dibimbing oleh para konsultan dan coach. Kita sebagai coach memberikan bimbingan terbaik yang kita bisa berikan melalui kelas coaching online dan NC virtual. Setelah hasil produk didapat, harapannya mereka akan rejoin atau ikut kembali program kelas ini di periode-periode berikutnya. Bahkan kita juga mulai menawarkan untuk aktivasi member pada saat menjalankan program di kelas coaching online maupun di NC virtual. Nah, kemudian kita juga mengundang mereka untuk customer gathering atau kopi darat atau customer day dan lain sebagainya, sama gitu ya. Mungkin saat ini masih belum bisa dilakukan offline, tapi tetap bisa dilakukan online gitu ya, mengundang mereka untuk tetap have fun, ketemuan gitu ya, entah bentuknya olahraga bareng atau apapun. Kita ada rekognisi, ada testimoni gitu ya, ada cerita-cerita sharing berkait bagaimana kita mulai menjalankan Herbalife, menjalankan bisnis, dan kita mulai undang mereka, ada sinyal-sinyal mengajak mereka untuk memapaki naik diskon menjadi 35% dan undang ke HOM. Nah, saat ini mungkin HOM-nya hanya online gitu ya, nggak offline. Kita bersyukur ada HOM online sehingga tetap kita bisa undang mereka gitu ya. Nah, mereka hadir ke HOM, apa yang ditawarkan di HOM? Mereka akan kita tawarkan untuk bisnis maupun untuk konsumsi hemat. Jadi HOM kan dikasih pilihan Bapak Ibu ya, mau bisnis atau konsumsi hemat. Kalau dia mau konsumsi hemat, kita akan masukkan mereka setelah hadir di HOM ke grup lagi yang namanya grup senior atau grup long life customer. Long life customer inilah yang nanti kita akan follow up, karena mereka mungkin belum tertarik menjalankan bisnis, tapi kita tetap rawat mereka, kita follow up, karena suatu saat bisa saja mereka berubah pikiran, berubah ke yang bisnis. Bagaimana dengan yang berbisnis setelah di HOM? Proses itu berubah menjadi proses duplikasi, karena mereka udah mulai serius memikir untuk menjalankan bisnis. HOM memutuskan bisnis, disinilah terjadi pertemuan bagi orang-orang yang menjalankan bisnisnya melalui online, dan orang-orang Bapak Ibu yang mulai menjalankan bisnisnya bukan melalui online atau DMO lain, di mana yang mungkin sebelumnya menjalankan NC, hanya menjalankan Fit Club atau menjalankan mandiri gitu ya. Ini bisa bergabung untuk mendapatkan ilmu bagaimana menggunakan sosial media sebagai tools dengan hadir ke fokus online training. FOT ada 1, 2, 3, 4. Dan kualifikasinya SC, Senior Consultant. Nah, Bapak Ibu mulai melihat bahwa inilah ada proses duplikasi yang terjadi, karena orang yang bisa hadir ke FOT hanya SC. Sudah mulai difilter orang-orang yang serius menjalankan bisnis Herbalife. Kita menganggapnya kalau sudah SC, dia mulai serius mau jalankan bisnis Herbalife. Makanya kualifikasinya SC. Kemudian mereka hadir ke FOT 12, di mana FOT 12 dan FOT 34. Apa yang didapat di FOT 12 dan 34? Bapak Ibu di FOT 1 diajarkan untuk mendapatkan leads. Bagaimana menggunakan sosial media dapatkan leads. Ini bisa
tools ini bisa dipakai untuk apapun demonya. Dengan menggunakan tools sosial media dapatkan leads. Yang kedua, diajarkan bagaimana closingnya. Mengclosingkan setelah mendapatkan list itu di-closingkan. Nah, setelah closing, mau dibawa kemana? Kan ada 3 pilihan tadi ya. Mau mandiri, ke NC kah, atau ke coaching online atau NC virtual. Tinggal pilih. Pada saat Bapak Ibu memutuskan untuk membawa ke NC virtual atau coaching online, nah masuk ke FOT 3, karena itu akan diajarkan di sana, FOT 3 dan 4. Seandainya Bapak Ibu berpikir bahwa saya nggak menjalankan coaching online dan kelas NC virtual, Bapak Ibu langsung bawa ke program mandiri atau NC yang offline. Nggak ada masalah ya. Tapi pada saat Bapak Ibu memutuskan bahwa ya saya mau masukin coaching online NC virtual, silakan hadir ke FOT 3 dan 4 gitu ya. Nah, nanti setelah itu, setelah selesai FOT, tentunya Bapak Ibu tetap harus hadir ke STS. Karena katakanlah Bapak Ibu mendapatkan leads-nya melalui sosial media, lalu diprogram di kelas coaching online atau NC virtual. Semuanya online. Atau hadir ke STS, dia hadir ke STS melihat ada testimoni yang menyebutkan bahwa dia menjalankan nutrition club yang offline gitu ya. Sehingga dia tertarik gitu, oh saya juga pengen punya nutrition club offline. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Ini membuka mata semua orang bagaimana bisa sukses di Herbalife melalui STS yang kita siapkan bagi mereka gitu ya. Nah, setelah ikut STS, mereka tentunya mulai mengundang lagi untuk mendapatkan leads, memproses jadi customer, masukin kelas coaching online atau NC virtual, terus lagi berproses masukin FOT 1, 2, 3, 4, STS, ngulang lagi, terus berulang-berulang sampai akhirnya dia jadi supervisor dan bisa hadir ke SMU seperti saat ini. Ini proses duplikasinya Bapak Ibu, terutama bagi para leaders, para TED team, supaya memahami bahwa duplikasi mencetak SC, mencetak supervisor ada di alur ini. Di mana mereka yang namanya FOT 1, 2, 3, 4 dilakukan setiap bulan. Dan yang namanya SMU dilakukan 4 bulan sekali. Sehingga mereka punya waktu selama 4 bulan untuk mengejar yang dari SC menjadi supervisor. Dikasih kesempatan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, proses yang dilakukan adalah sejak dari customer gathering, ini bonding, having fun, recognition, kita kasih peluang untuk dapat melakukan bisnis gitu ya. Sehingga mereka hadir ke AOM. Nah disinilah difilter, kemudian masuk ke FOT 1, 2, 3, 4, dilatih skillnya, ini dilakukan setiap bulan, kemudian hadir lagi ke SMU, di mana di SMU ini diajarkan tidak hanya skillnya, tapi mekanismenya, dibalik hati dan pikiran kita gitu. Melihat gambaran besarnya, bagaimana flow total seperti saat ini yang saya jelaskan, personal development gitu ya. Kemudian ini dilakukan setiap 4 bulan, dan ini terbuka untuk supervisor. Jadi kalau disimpulkan, ini adalah proses dari customer menjadi member, yang ini adalah proses menjadi SC, jadi hadir ke FOT 1, 2, 3, 4, dan SMU adalah proses menjadi supervisor. Jadi Bapak Ibu, inilah proses alur yang harus kita jalankan sama-sama, dan kita kawal sama-sama, supaya ini tetap terintegrasi dengan semua sistemnya Herbalife. Yang tadi ini, yang dari mengundang, kemudian mengolah, memproses, diolah, diproses, sampai hadir ke FOT gitu ya. Kan diulang lagi nih prosesnya, mengundang lagi gitu ya, terus lagi hadir lagi ke training, masuk kelas, training lagi, ngundang lagi, terus lagi berputar. Dilakukan berulang-ulang ya. Sampai yang tadinya SC mulai menjadi supervisor dan dia bisa hadir ke SMU dan seterusnya, dari mulai customer jadi SC, jadi member, jadi SC, jadi supervisor. Ini diulang-ulang. Dan tentunya kalau ini dilakukan berulang-ulang, mereka sudah mulai bisa hadir dan berkualifikasi ke event-event corporate Herbalife Indonesia gitu, Herbalife Nutrition Indonesia. Mereka udah mulai hadir ke spektakuler, mereka berkualifikasi ke LDR, mereka hadir ke extravaganza, FPTR, bahkan honors. Jadi inilah gambaran penuh Bapak Ibu teman-teman semua, bagaimana kita dengan kondisi saat ini
bisa kita manfaatkan untuk kita bisa semua menjalankan alur bisnis ini gitu ya. Dan ayo kita kawal sama-sama alur bisnis ini supaya kita bisa manfaatkan. Teman-teman silahkan belajar bagaimana di FOT 1, 2, 3, 4 dan SMU untuk mendapatkan alur bisnis secara penuh sehingga proses duplikasinya kita bisa dapatkan. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan sama-sama, kita kawal sama-sama, teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari sistem yang kita bangun sama-sama ini. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran dari mana kita mulai menanggapi kondisi saat ini. Kita tahu begitu powerfulnya sosial media untuk menjadi tools kita ber-DMO. Bagaimana alur yang kita bangun sama-sama ini bisa membantu kita menduplikasikan bisnis kita dan membuat kita naik peringkat tentunya di Herbalife ya. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan kita sukses bersama apapun kondisinya di kondisi new normal saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Presidensi. Oke, luar biasa sekali ya sharing yang tadi luar biasa Pak Cali. Thank you so much. Yo teman-teman semuanya kita sama-sama ucapkan bagian SPP namanya Ustazah siapa?